Nah, malam ini kita akan bahas detail ataupun paling tidak secara umum. Judulnya adalah sabar, syukur, ikhlas. Pernah kita bahas memang, cuma belum kita detailkan waktu itu kan. Apa tadi? SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Makanya di awal tadi kita bahas ataupun ayat tentang syukur. Kita bahas dulu tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Man sabara zafira. Sesungguhnya orang yang Allah bersama orang-orang yang sabar, itu yang pertama ayatnya. Sabar bagaimana? Sabar itu artinya apa? Menahan. Kalau di puasa kan kita disuruh menahan haus dan lapar. Kalau dalam kehidupan kita sabar dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Ketika Allah berikan ujian, salah satu kuncinya adalah sabar. Belum dapat pekerjaan, sabar. Bukan berarti mengindahkan ikhtiar. Mindsetnya kita harus pahami dulu. Tetap ikhtiar kita laksanakan. Kalau belum dapat pekerjaan, berdoa istiqomah, ikhtiar, tanya sana, tanya sini, boleh. Itu bagian daripada ikhtiar. Menunggu sabar kita. Karena sabar itu ada batasnya enggak, Pak? Enggak ada. Karena setiap orang itu pasti akan diuji dengan kapasitas masing-masing. Sesuai dengan kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali Allah pun tahu batas kemampuan hambanya. Itu dulu. Makanya sering saya sampaikan ketika ada sharing, saya sampaikan ada keluh kesah, ada curhatan dari jamaah. Saya kok begini-begini saja. Udah melakukan ikhtiar maksimal kok belum sukses-sukses juga. Jawabannya adalah sabar. Udah jalanin aja. Tugas kita hanya ikhtiar saja, doa ikhtiar. Supaya apa? Kita tidak salah jalan. Itu. Kalau sudah berikhtiar serahkan kepada Allah, sudah clear. Jangan sampai kita yang mengada-ada. Datang ke Gunung Kawi misalnya. Kuburan. Yuk gitu. Ke kuburan. Datang ke Gunung Kerinci Sumatera. Kalau ziarah silakan boleh. Untuk ingat mati. Ke tempat-tempat tertentu sampai minta kepada penghuninya di situ, ya Allah, itulah yang dikatakan syirik. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Sabar, makanya harus sabar. Ketika Allah berikan ujian seberat apapun, sabar. Prasangka baik saja kepada Allah Ta'ala. Yakin Allah akan berikan jalan keluar. Kalau ujian kita kan belum seberapa, Pak. Betul apa betul? Makanya tetap harus ada contoh konkret. Siapa? Baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berdakwah di Makkah 13 tahun, Pak. 13 tahun itu enggak sederhana. Datengin pamannya enggak mau juga. Bahkan yang memusuhi Rasul itu adalah siapa? Saudaranya sendiri. Ini dalam dakwah ya. 13 tahun bersembunyi, artinya sembunyi-sembunyi dakwanya baginda Rasul, enggak terang-terangan, khawatir nanti umatnya ataupun umatnya diganggu. Bahkan Rasulullah ketika sedang beribadah depan Ka'bah itu sujud ditimpai dengan kotoran onta, bayangin. Datang Fatimah Az-Zahra menangis, ya Allah.
Ayahku yang selama ini diberikan predikat Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, nggak pernah bohong, budi pekertinya baik, kok diginiin? Bayangin. Itu Rasul. Dibersihin sampai benar-benar bersih. Sebelum bersih itu belum naik itu Rasulullah. Belum lagi ketika masih awal-awal perjuangan baginda Rasul, ada keluarga yang namanya keluarga Ammar bin Yasir, keluarganya Yasir. Dari ayahnya, ibunya itu ditelentangkan di atas padang pasir, disuruh ngaku, disuruh balik lagi agama yang menyembah berhala waktu itu. Karena memang belum kuat Islam waktu itu. Mereka tetap mengatakan Ahad, Allah Maha Sang Khalik, Allah Tuhan kita. Sampai pertama kali yang syahid adalah ibunya daripada Yasir. Ditombak, Pak, ya Allah. Dari bawah sampai kena ke atas, meninggal. Itu syahid yang pertama. Perempuan yang syahid pertama adalah ibunya Yasir. Bilal bin Rabah mempertahankan akidah Islamnya dengan kesabaran. Sama tuannya diajak dibawa ke tempat padang pasir, ditimpa dengan batu, betul. Panas. Ya kalau di Saudi kan yang pernah umroh, insya Allah bisa berangkat semua, amin. Padang pasir itu kalau siang-siang panasnya subhanallah. Kalau nggak pakai terompa panas betul, Pak. Dibaringkan, ditimpa lagi dengan batu gede, suruh ngomong. Kamu harus balik lagi ke agama aslimu. Apa jawabannya? Ahad, ahadun, ahad. Sampai dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah ringkasan bagaimana kesabaran seorang muslim ketika Allah berikan ujian sampai siap mempertaruhkan nyawanya dalam hal akidah yang pertama. Kalau ujian kehidupan kita bisa mengukur ketika Allah berikan ujian kita ekonomi enggak baik-baik saja, teruslah berikhtiar kepada Allah Ta'ala. Karena kita bisa melihat juga saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza yang sekarang perang. Itu ya Allah, jauh dengan kondisi kita. Kadang mereka makan dengan apa? Yang ada. Ada rumput, dimakan rumput. Di blender hadirin rumput itu untuk dimakan. Itu dalam rangka mempertahankan akidah. Gak ada lagi yang dimakan, itu sabar. Artinya kita harus terus belajar sabar. Innallaha ma'as sabirin. Man sabara dzafira. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Itu yang pertama. Jadi enggak ada alasan kita tidak sabar. Salat kita belajar sabar. Menjelang zuhur itu sabar enggak nunggu zuhur? Bu. Ibu. Masak sabar nggak, Bu? Motongin bawang, kemudian motongin cabe, diulek-ulek baru jadi cabe, belum goreng goreng ikannya, bikin sayur. Sabar nggak itu, Bu? Sabar. Kalau nggak sabar mau langsung ke warteg aja, Bu, istilahnya kan. Tapi beda, itu untuk gambaran saja. Masak aja butuh sabar. Biar apa yang diberikan kepada suaminya itu enak. Service excellent. Pelayan yang terbaik untuk suaminya. Pak, hobi apa, Pak? Pisang goreng. Digorengin. Pisang goreng. Memang langsung digoreng kan enggak? Betul. Dikupas dulu. Dibikin ada tepungan adonan baru digoreng. Minyaknya jangan minyak yang sembarangan. Butuh kesabaran. Gasnya habis. Harus ke dapur. Harus ke warung Pak Sugi dulu beli gas. Ya Allah, tanggung bener nih. Belum mateng, mati tatonya kan, habis gasnya. Sabar enggak, Bu? Bu. Ibu. Sabar kan, Bu? Kalau bapak-bapak kan sudah CS, Bu. Itulah sabar. Nunggu sholat kita sabar. Zuhur, asar, maghrib, isya.
tidur kita, sholat subuh lagi, ke kantor. Sering saya sampaikan orang-orang yang dari Bogor ya, sahabat-sahabat kita, saudara kita itu sabar betul mereka. Pagi-pagi udah bangun, harus sholat subuh di stasiun. Sabar nggak itu? Empel-empelan sampai Jakarta kota berapa jam itu? Kalau nggak sabar nggak jalan. Maka jadikan sabar sebagai penolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Masya Allah tabarakallah. Itu yang pertama. S yang pertama. Kopi saya mana ya? Wih. Bapak sih enak kopi. Gantian kopi itu. Sabar. Berangkat wangi sampai kantor. Itu contoh kehidupan saja, contoh sederhana. Maliki kesini kan juga naik motor kan disalip orang ya, sabar, istighfar kita. Itu yang kecil-kecil saja. Itu S yang pertama, sabar. Yang kedua, apa yang kedua? Syukur. Makanya ada dalil mengatakan surat apa itu? Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatku. Apa saja yang kita harus syukuri, Pak? Bu. Bu. Punya suami bawa gaji 100 juta, alhamdulillah. Kenceng ya. Bawa 2 juta, alhamdulillah. Diajak umroh sama suami, alhamdulillah. Jadi apapun yang Allah berikan syukuri saja. Karena nikmat itu enggak berbentuk materi saja, Bu. Pak, kita bangun pagi, bisa sholat subuh di masjid terutama, di rumah, syukuri bisa bangun kita malam hari itu. Menghirup udara yang Allah berikan secara gratis setiap hari. Makanya pas bangun tidur bacalah doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau enggak hafal doanya, minimal alhamdulillah. Ya Allah, pagi ini bisa bangun. Terima kasih ya Allah, Kau berikan nikmat bisa bangun, bisa sholat subuh. Karena syaratnya ditambah nikmat kita harus pandai-pandai bersyukur. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saja, tapi kita jalankan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Apa tanggung jawab kita? Yang paling utama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau maliki kan ngingetin aja, Pak. Kalau yang melaksanakan bapak-bapak jamaah semua. Kalau di akhir nanti kok nggak sholat misalnya. Yang penting aku udah ngasih tahu. Udah sama-sama mengingatkan. Syukur. Kita kan nggak sadar kadang-kadang kan, dalam sehari saja mata kita ini, Pak, ya Allah, bisa melihat, dari kejauhan ada Kak Apip dari Jawa aja udah bisa lihat tuh. Nikmat nggak itu? Nikmat. Mohon maaf yang sudah mungkin minus, harus jarak dekat dulu. Ya, mohon maaf ya, Bang Aris, pakai kacamata kan. Artinya kan itu nikmat-nikmat Allah. Telinga kita ini, Pak, ya, dengar langkahnya Pak Sugi aja dari sekian itu udah tahu itu Pak Sugi. Nikmat nggak itu? Oh, itu suara kakinya Pak Muhammad Ute. Itu beda, Pak. Suara motor, oh itu motornya Pak Arman misalnya. Itu tahu kita. Nikmat nggak itu? Nikmat. Makanya nikmat itu tidak hanya berbentuk materi. Bisa merasakan cuko, makan pempek, itu nikmat enggak?
Nikmat nian. Alhamdulillah kan kemarin baru balik dari Palembang kan. Kalau nggak ngirup cuko itu nggak ini gitu, nggak resep ini Palembang itu kan. Alhamdulillah perjalanan lancar Pak sampai sini lagi. Acara lancar, makan pempek sudah kan. Kita ngopi di pinggir Sungai Musi di Ampera itu kan. Kalau kata Kak Hari, BKB kan, Benteng Kuto Besar kalau di sana itu. Menikmati suasana malam di sana, alhamdulillah itu nikmat juga. Lalu kalau bapak-bapak ke pulau kemana, itu semua nikmat Allah. Harus banyak bersyukur. Ketika Allah berikan ujian, syaratnya kita sabar. Ketika Allah berikan nikmat sekecil apapun, kita wajib bersyukur. Itu saja. Makanya sabar syukur. Barulah yang terakhir ikhlas. Nah, ini yang nggak gampang. Apapun kehendak Allah kita harus ikhlas. Kadang-kadang kita punya rencana sudah terencana bagus benar. Pokoknya proyek ini sudah 99% goal. Sudah tanda tangan segala macam. Qadarullah enggak jadi, gagal. Perlu ikhlas enggak kita? Harus ikhlas. Mungkin Allah Maha tahu kalau kita dapetin kita terjadi sesuatu yang enggak kita inginkan nantinya. Makanya harus kita ikhlaskan. Jadi enggak semua yang menurut kita baik itu baik menurut Allah. Nah, ini mindset. Tapi ketika baik bagi Allah, tentunya akan baik bagi hambanya. Harus ikhlas. Inilah terkait tentang rukun iman. Takdir baik, takdir buruk. Makanya kalau kita jalan Pak, kenapa sering saya sampaikan keluar rumah itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di perjalanan lagi kita mau ketemu orang, sudah janjian ternyata nggak datang orangnya. Itu kalau kita ngerundel, ya kita nggak ikhlas berarti. Boleh kita mengingatkan klien kita, kok kamu nggak tepat waktu, boleh. Bersikap namanya, boleh. Tapi ikhlaskan semua. Itulah takdir Allah. Kadang kita mau jalan ke kiri, ke kanan, nggak taunya kita ke kiri dulu. Betul nggak Pak? Kak Albert. Halo? Kak Albert kan di Sentul ya. Tapi mau ke Babakan Madang itu kan ada 2 jalur. Betul nggak Kak Albert? Bisa lewat Citerap, bisa lewat lapangan apa itu? Lapangan apa yang sini? Pekansari, bisa kan lewat situ kan? Rencananya mau ke Pekansari nggak tahu lewat Citerap. Itulah takdir namanya. Sering nggak kita ngalamin kayak gitu? Mau ke Depok, nggak taunya dia ke Citayam dulu. Itulah takdir. Maka ikhlaskan semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Hidup kita tenang. Ilmu tenang mahal Pak. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja, kemudian kita dalam keadaan mungkin tidak kurang sehat badan kita, itu kuncinya satu Pak, tenang. Makanya SSI, sabar, syukur, ikhlas. Sabar dapat ujian dari Allah Ta'ala, seberat apapun sabar saja. Nikmat sekecil apapun kita syukuri. Apapun yang terjadi kita ikhlaskan. Kalau Dean sudah ada pilihan terus nggak jadi, ikhlasin aja Bang. Insya Allah Allah berikan yang terbaik nanti. Doakan beliau ya dapat jodoh yang soleha. Amin. SSI. Insya Allah. Serius amat ya. Ini kajian serius memang. Tapi sampai santai aja minum. Kembali. Kemudian wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang jarang kita bahas.
Jika kalian kufur akan nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Allah berikan ujian di dunia, Pak. Allah juga bisa berikan kafarat itu di dunia juga. Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa saja? Susah betul nyari proyek misalnya. Usaha kok udah kita jalankan, udah ikhtiar maksimal kok nggak dapat juga. Itu ujian kita. Kalau yang bekerja kok nggak naik gajinya, minta sama Allah. Biar gajinya naik ya. Kak Albert. Minta sama Allah dulu Kak Albert. Lalu nanti disampaikan proposalnya kan. Ini contoh-contoh saja. Boleh. Tapi itulah bagian daripada ketika kita ingkar akan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Kemarin perjalanan dari Jakarta ke Palembang kan sekarang sudah enak, Pak. Lama nggak pulang kampung. Sudah ada tol. Tetap saja kita ke mana? Ke pelabuhan kan harus sabar. Ternyata antri musim liburan kan, naik ke kapalnya sampai 1 jam lebih kita kemarin tuh. Nunggu. Antrian kapal peri kan. Di kapalnya nunggu lagi 2 jam sampai 2 jaman lah kalau sekarang. Baru sampai Bakauheni. Sampai Palembang itu ya kita ke area segala macam ya. Hampir 10 jam, 12 jam juga tetap kan. Nah itu kalau nggak sabar ya akan gerundel kita. Makanya sabar itu di mana saja, kapan saja, yakinlah ketika kita ajak Allah dimanapun berada, artinya niat kita ibadah, sabar dan seterusnya, maka innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau di rumah, datang ke rumah istri lupa bikinin kopi Bang Tommy, sabar. Istri segala macam sabar. Pokoknya itulah. Itulah ke bawah Palembang. Sabar, syukur, ikhlas. Insyaallah kalau 3 ini bisa kita amalkan, maka kehidupan kita yakin selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Saya rasa cukup. Saya cukup masih ini. Kita tidak ada tanya jawab dulu malam hari ini. Insyaallah